Ikat Indonesia itu sebuah brand fashion yang saya dirikan Juli 2011. Itu visinya adalah kita ingin mengangkat kain tradisional Indonesia, khususnya tenun ikat, agar lebih diminati dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Sasarannya adalah generasi muda. Nah, kenapa generasi muda? Karena menurut saya generasi muda inilah yang akan meneruskan culture dan kekayaan budaya dari negeri kita. Kalau tenun itu dimulai sebenarnya ketika kita lagi heboh karena batik mau diakui oleh negara lain sebagai kekayaan mereka gitu. Nah, saya lihat suatu kecenderungan yaitu selama ini kita punya tapi kita belum terlalu sering memakai gitu loh. Nah, dan menurut saya batik sekarang sudah survive, dalam arti kata sudah semua orang sudah sangat common dengan batik, tetapi apalagi nih wastra Nusantara yang bisa kita kembangkan, jangan sampai nanti kita telat gitu loh, udah diambil oleh negara lain. Nah, akhirnya pilihan saya jatuh ke tenun ikat. Inspirasi pertama adalah ketika brand itu dibuat Ikat Indonesia. Ikat sendiri maksudnya sebenarnya bukan berarti harus tenun ikat ya, tetapi ikat itu adalah suatu komitmen kita untuk menggunakan kain-kain tradisional Indonesia dalam baju-baju yang akan kita buat gitu, seperti itu. Dan Indonesia kenapa? Karena saya ingin menambahkan sebuah penegasan bahwa ikat Indonesia gitu, seperti halnya brand-brand lain yang dengan bangga mencantumkan nama negaranya di bawah brandnya gitu. Jadi brand internasional aja melakukan hal itu, kenapa kita enggak gitu loh? Karena ya saya ingin orang lain bangga dengan Indonesia. 7 tahun saya bekerja di sebuah retail di mana saya memegang marketing and communication dari brand-brand tersebut gitu loh. Di situ saya belajar tentang quality, tentang kecepatan kerja, dan tentang keprofesionalisme kerja gitu loh. Dan saya lihat setelah 7 tahun banyak sekali ilmu yang bisa didapat sebagai modal saya untuk memberikan sesuatu untuk Indonesia. Nah, kenapa saya tergerak untuk melakukan sesuatu untuk Indonesia? Itu sesuatu yang tidak bisa tidak bisa dijelaskan. Mungkin adalah suatu panggilan hati kan, karena ada satu titik di mana ya kita harus kembali dan membangun negeri ini gitu loh. Jadi dengan adanya pengetahuan yang sudah saya dapat, dengan adanya pengalaman internasional yang sudah saya alamin gitu, insya Allah bisa membawa Indonesia, maksudnya wastra Nusantara, sejajar dengan brand internasional lainnya. Nah, itu sebenarnya satu paradigma yang ingin saya dobrak, yaitu ketika kita pakai kain tradisional ditanya abis keundangan dari mana sih, atau dari pesta dari mana gitu. Sebenarnya kalau skema berpikir kita seperti itu, seberapa sering sih kita akan mengadakan pesta gitu loh, sehingga si kain tradisional ini akan sangat jarang sekali dipakai. Lebih-lebih kalau hanya berakhir sebagai hiasan rumah aja gitu loh. Nah, bagaimana perajin-perajin kita bisa terus memproduksi. Nah, saya visinya adalah bagaimana bisa kain-kain tradisional ini dijadikan busana ready to wear sehari-hari gitu loh, sehingga demand-nya, permintaannya tambah, sehingga daya beli dari kami para desainer ke pengrajin itu semakin tinggi gitu loh. Nah, itu yang saya pingin gitu. Jadi menjadikan tenun ikat itu menjadi bagian dari pakaian sehari-hari, seperti halnya batik aja gitu. Semuanya sih sebenarnya dari perajin lokal ya gitu. Banyakan saya pesen ada motif dan warna yang memang sesuai dengan tren yang akan saya keluarkan gitu. Kayak kemarin saya mengeluarkan tren yang warna-warna pastel gitu. Nah, itu biasanya kita harus langsung datang ke sana untuk menyamakan visi, karena warna biru itu banyak macamnya. Biru di kepala saya belum tentu sama dengan biru di teman-teman perajin saya gitu. Jadi semuanya harus disamakan gitu. Dan bukan cuman masalah itu aja, tetapi saya ingin men-share juga untuk teman-teman perajin adalah ketepatan waktu delivery gitu. Terus ketika
ketelitian dalam pengerjaan seperti itu, karena saya ingin menunjukkan juga kepada semua bahwa kualitas bahan Indonesia itu sebenarnya tidak kalah dengan luar gitu loh. Hanya diperlukan segi manajemen yang bagus dan segi controlling yang bagus aja. Saya sempat bikin baju untuk Miss Universe, kemudian dipercaya oleh Yayasan Putri Indonesia untuk merancang baju-baju untuk para putri di malam finalnya. Kemudian juga membuatkan baju untuk para penyanyi-penyanyi seperti Andin, BCL, Mbak Titi, KD, Rosa gitu, banyak sekali sih, Vidi gitu. Berjalan sesuai proses aja gitu. Yang pasti nanti mungkin setelah tenun ikat ini kan juga sedikit banyak sudah songket, sudah mulai saya olah juga gitu ya, tapi semuanya tetap dari Indonesia. Para anak-anak muda yang mau mengangkat kebudayaan Indonesia gitu adalah kenalilah negerimu, tidak hanya lewat internet aja, tetapi menabung untuk mengunjungi daerah-daerah yang ada di Indonesia gitu. Karena sebelum daerah-daerah tersebut kehilangan kecantikannya gitu, akan lebih baik untuk kita datang dan lihat sendiri. Biasanya inspirasi kita mau bikin apa itu dari apa ya, setelah kita mengenali Nusantara baru ketahuan, oh mungkin ada yang passionnya memajukan tourism Indonesia, ada yang passionnya di dunia fashion, ada yang passionnya mungkin dengan berarsitektur, dia mengkolaborasikan antara arsitektur setempat lokal dengan yang modern gitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa digali gitu loh, dan untuk membawa nama Indonesia harum di dalam negeri maupun di